Matinya seperti mati Nabi Isa, matinya seperti Yesus. Saya mengikuti matinya Yesus, insyaallah. Sementara ketika dalam agama Kristen dulu saya menyaksikan semua orang Kristen namanya mati itu pakai peti, pakai jas, pakai sepatu, didandanin bagaikan pengantin. Itu yang saya tahu. Kemudian bagaimana masalah patung? Di dalam Alkitab jelas sekali, Keluaran 20 ayat 4 dan 5, dan banyak ayat-ayat lain. Allah mengancam, nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun kemudian kita sujud menyembah. Nah, ketika dalam Katolik justru penuh dengan patung. Setiap masuk gereja, apalagi ada pengakuan dosa, kita harus sujud depan patung, berdoa minta ampun di depan patung Yesus atau Bunda Maria. Di dalam Islam ternyata di Alkitab melarang patung. Ya, kami umat Islam justru sangat dilarang. Jangankan menyembah, membuat patung aja nggak boleh gitu. Kemudian tentang arah sholat. Selama beragama Kristen, saya sholat ya, kita sholat menghadap kemana? Ternyata di Alkitab dituntun, namanya sholat itu harus menghadap kiblat, harus menghadap Baitullah, Betel ke dalam Alkitab. Kita bisa lihat di Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 38 ayat 2. Sholat sujud menyembah Allah harus menghadap ke Betel. Kalau kita Baitullah, Ka'batullah, kita umat Islam juga yang menjalankan. Tentang kerasulan, saya menemukan di dalam Alkitab kerasulan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu diutus sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Di dalam Alkitab ternyata ada. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Matius 15 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 23, dan masih banyak lain disebutkan bahwa bahkan Yesus mengaku bahwa dia ada rasul untuk Bani Israel saja. Nah, kami umat Islam menjadikan Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab sebenarnya ada ajaran insya Allah. Tapi umat Kristen saya lihat dimanapun menjamin pasti, asal percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saya katakan, oh, tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 17, itu jelas sekali, apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu belum tahu, belum pasti, harus kamu mengatakan jika Allah menghendaki. Ketika Nabi Isa dicoba oleh iblis, dibawa ke satu lereng gunung yang tinggi, apa kata Nabi Isa ke Yesus? Lihatlah, kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku. Apa kata Nabi Isa? Penyalah engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya saja kamu menyembah. Nah, kami orang Islam menyembah hanya kepada Isa, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tapi selama beragama Kristen, justru saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang harus saya sembah. Jadi yang mengikuti Nabi Isa, yaitu kami juga umat Islam. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, itu jelas sekali Yesus berkata, inilah hidup yang kekal yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa satu-satunya yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya seorang utusan. Sementara ketika aku beragama Kristen dulu, aku menjadikan Tuhan itu Trinitas, bahkan Yesus itu aku sembah sebagai Tuhan. Padahal di Alkitab Yesus mengaku dengan jujur dan polos satu-satunya benar hanya Allah, dan dia hanya seorang utusan. Mohon maaf, sudah habis waktu. Ya, barangkali karena waktunya sebenarnya masih banyak, waktunya sangat sedikit, ya saya cukupkan saja sampai sekian. Dan perlu Bapak dan catat bahwa saat ini aku telah menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah
karena Nabi Muhammad adalah yang meneruskan seluruh ajaran Nabi Isa gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lemes ya insyaallah ya. Masih semangat semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'dzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau saya membaca ayat tadi saya jadi malu sendiri. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ini dulu saya tuh kena. Saya ini orang-orang kafir yang sudah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan itu sama saja. Nah ini, alhamdulillah sekarang bisa tampil sebagai seorang muslim yang baik. Sebelum nanti saya menceritakan mengenai latar belakang masuk Islam, awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini alhamdulillah sekarang Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya, jadi namanya Yusuf Ismail Al-Hadid. Kalau 10 tahun yang lalu nama saya juga nggak kalah keren. Namanya Yori Yonatan. Nah itu. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan yang mengislamkan saya itu pinter. Dilihat sama mungkin orangnya ganteng jadinya dikasih nama Yusuf gitu ya. Saya lahir dari rahim ibu saya yang masih keturunan Chinese juga. Nama beliau Chinese-nya Li Tiangnyo begitu. Masuk Islam namanya menjadi Rifko Hartini. Kemudian saya lahir dari seorang ayah yang kebetulan pernah jadi pendeta juga, pendeta Pantekosta, karena background saya dulu basicnya adalah dari pendeta dari Kristen Pantekosta. Yang namanya itu dulu cukup unik juga. Nama Kristennya Rudi Rudolf Otto Force. Siapa yang bisa ngilangin nanti dapat hadiah. Masuk Islam diganti namanya menjadi Rudi Mulyadi Force. Jadi cerita masuk Islamnya saya itu saling berhubungan dengan cerita masuk Islamnya ayah saya, ibu saya, juga adik-adik saya. Pendidikan saya sempat 6 tahun SD di SDN Negeri Beji 3 Depok, Jawa Barat. Karena kebetulan saya ini aslinya Jakarta, cuma sekarang lahan dakwahnya di Yogyakarta. Kemudian melanjutkan SMP di SMP Harapan Masa Beji Depok. Kemudian SMA SMUN Negeri 97 Jakarta Selatan. Melanjutkan lagi studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Solo. Saya ambil jurusan ekonomi syariah, khususnya di akuntansi syariahnya. Kemudian dulu waktu saya masih jadi Kristen, belum Islam, 10 tahun yang lalu saya sempat juga mendalami satu kewajiban dari bapak saya, karena kalau setiap orang Kristen juga punya kewajiban dakwah gitu, namanya menginjil gitu. Jadi sudah dari kecil saya dituntun dan dididik oleh ayah saya untuk dapat menggantikan beliau gitu ceritanya awalnya. Maka saya sempat 2 tahun dari mulai kelas 4 SD awalnya itu ya, dididik di sekolah penginjilan namanya sekolah teokrasi di daerah di Jalan Nusantara Raya, Beji Depok, Jawa Barat juga. Di situ saya digembleng dan dilatih untuk menjadi penginjil yang ya bisa dibilang memang dulu itu agama saya bagus mengkader umat-umatnya, karena dari kelas 4 SD saya sekolah penginjilan tuh bayangkan. Jadi kelas 4 SD itu sudah bisa pidato di depan umum dan lain sebagainya. Nah berkat dari situlah alhamdulillah semenjak saya menjadi muslim bisa saya kembangkan sampai saat ini. Saya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama ceritanya. Jadi tidak disangka-sangka sebelumnya, karena saya juga dulu orang yang paling benci sama Islam, apalagi sama Nabi Muhammad gitu ya. Saya paling anti. Awalnya itu justru yang masuk Islam itu bapak saya dulu. Jadi si Pak Rudi Rudolf Otto Force ini dulu yang masuk Islam.
tepatnya pada tanggal 13 Januari 1994. Kemudian